warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Nisa. Saat ini saya mengajar di MA Sunan Ampel Siar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, sekaligus sebagai mahasiswa PBG Daljab 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk 25404113731. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Sudah berdoa? Belum. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Sobahul khair. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Saya absen dulu ya. Ahmad Alfan Almatin. Ghaib. Ghaib. Fadailul ibad. Hadir. Siti Nur Aini. Hadir. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi bab yang kedua, yaitu tentang al-usrah wal bait. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang mufradat, tentang al-usrah wal bait. Apa saja kita ingat-ingat dulu? Ada ghurfatun naumi, apa kemarin artinya? Kamar tidur. Ghurfatul akli, ruang makan. Kita bikin ice breaking dulu ya, permainan ya. Ya, oke, siap? Siap. Yurakizu, konsentrasi. Oke. Dah. Sobahan. Naharon. Deh, ada dengan satu. Elok Zakia. Elok. Nah, kamu tadi harusnya topoknya 2, kamu lebih 1. Elok. Makna ghurfatun naumi. Kamar tidur. Kamar tidur. Betul anak-anak? Oh, betul. Oke, lanjut ya. Tadi sudah naharon. Sekarang masaan. Lailan. Lagi ya, masih ada yang salah. Kurang 1 kali lagi. Sobahan. Nah, ini ada yang salah ini. Mazhabillah. Mazhabillah. Ma makna ghurfatul akli? Ruang makan. Betul anak-anak? Oke, betul semua. Alhamdulillah anak-anak sudah paham tentang materi yang kemarin. Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang domir. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal domir itu sebagai kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia ada saya, ada kamu, ada dia. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Arab seperti apa? Nah, ya, kemudian yang kedua, mengapa dalam bahasa Arab itu ada kata ganti yang menempel pada kata lain dan ada kata ganti yang berdiri sendiri? Nah, itu akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu apa? Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan menjelaskan pengertian domir dan pembagiannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kita akan mengetahui apa arti domir muttasil dan domir munfasil. Supaya lebih jelas lagi, kita akan masuk ke materi yang ada di layar ini. Silakan diperhatikan baik-baik. Isim domir adalah isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti suatu kata. Aku, kita, kamu, dia, mereka, kamu, kalian, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam banyak asalkan. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa? Domir. Domir itu apa? Kata ganti. Ya, kata ganti untuk orang pertama, kedua, atau yang diajak bicara. Kata ganti untuk orang ketiga atau yang dibicarakan. Nah, untuk lebih memahami tentang materi yang barusan kita lihat, maka kalian akan mengerjakan LKPD. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing dulu. Silakan dibentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Didiskusikan bersama-sama ya. Nanti jika ada temannya yang kurang paham, minta tolong temannya yang paham untuk untuk memahamkan temannya yang kurang paham itu ya. Jadi kita sama-sama akan belajar ya. Saya beri waktu 10 menit sebelum kita mempresentasikan, silakan mengerjakan. Diharokati ya, supaya kita bisa membacanya. Oh, sudah selesai semua. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, bagus. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok mana yang mau maju duluan mempresentasikan? Oh, kelompok 1. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Ya. 1 contoh dari domir mutasil. Baiti, baituka, baituki, baituhu, baituha. Apa? Baiti, Baituhu, baituhu, baituha. baituha. Terus berdua ya. 2 contoh kalimat menggunakan domir munfasil. Ya. 2 ustazu, anta ustazu, anti ustadzatu, huma ustadzani, antum ustazuna. Ya. Cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu tadi kelompok 1. Udah bagus ya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang maju? Ya. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan nomor 1. Tuliskan 5 contoh kalimat dengan menggunakan domir muttasil. Ismi, ismuka, Ya. ismuki, ismuhu, dan ismuha. Nomor 2. Tuliskan 5 contoh kalimat dengan menggunakan domir munfasil. Ana talibun, anti talibatun, huwa talibun, huma talibani, hum tullabun. Hum tullabun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman kelompok 2.
kita semua. Dah, pahim tum? Fahimna, ya. Dah, setelah selesai kita presentasikan, maka saya ambil dulu ya LKPD-nya. Saya kumpulkan dulu. Ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Oke. Terima kasih ya. Ini nanti di rumah akan saya nilai lagi ya. Sepertinya hasilnya benar semua. Ya, terima kasih. Jadi, anak-anak, untuk domir atau kata ganti itu memang ditujukan untuk diri kita sendiri, yaitu orang pertama, kemudian untuk orang kedua atau orang yang diajak bicara, untuk orang ketiga adalah untuk orang yang dibicarakan. Dan domir itu ada yang melekat dengan kata lain, ada yang berdiri sendiri. Ya, seperti itu. Jadi, kalian bisa mempraktekkan setiap harinya. Kita bisa melihat bentuk-bentuk domir itu, baik itu ketika kita membaca Al-Quran, atau mungkin setiap hari kita belajar bahasa Arab lewat qiraah, lewat al-hiwar atau percakapan. Nah, itu semua pasti akan ada di antaranya ya. Jadi kita setiap hari akan melihat apakah ini domir mutasil atau domir munfasil lewat praktek sehari-hari ya. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan ke depan? Oke, kita tepuk tangan untuk Khail Iba, tepuk tangan. Ya. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang domir. Domir adalah isim ma'rifat yang menunjukkan atas pembicaraan atau diri kita sendiri, lawan bicara yang dibicarakan. Domir dibagi dua, yaitu domir mutasil, dua domir munfasil. Domir mutasil adalah domir yang melekat pada kata lain seperti ismi, dan domir munfasil adalah domir yang berpisah seperti anak atau isu. Demikian kesimpulan saya. Dan pada materi kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Tepuk tangan. Yes, bagus sekali ya kesimpulannya ya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit, Ibu hanya menambahkan sedikit tentang kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Bahwasanya domir itu tadi sudah kita bahas, domir itu adalah untuk diri kita sendiri. Apa saja domir untuk orang pertama tunggal? Yaitu ana dan nahnu. Itu untuk orang pertama. Kemudian untuk orang kedua atau yang diajak bicara atau lawan bicara, apa saja? Ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, itu adalah lawan bicara kita atau yang termasuk orang kedua. Nah, sekarang orang ketiganya atau yang dibicarakan, apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perbedaannya antara orang pertama, kemudian orang kedua dan orang ketiga. Nah, sekarang kalau dalam bentuk kalimatnya, contohnya kayak misalnya domir mutasil. Domir mutasil itu gandeng. Jadi tadi ada yang memberikan contoh ismi. Nah, ya di akhir kata atau yang berakhiran sukun itu menunjukkan dia adalah domir yang gandeng dengan kata yang lain. Ya. Kemudian kalau contohnya yang lainnya, kalau contohnya yang munfasil yang berdiri sendiri, ada contohnya huwa muwadzafun, huwa ustadun. Jadi antara huwa dan muwadzafun kan berpisah. Nah, itu namanya berdiri sendiri. Kemudian ada lagi
Tadi kan tadi dijelaskan bahwasanya domir itu ada 3. Betul. Ada domir munfasil, domir mutasil. Nah, yang satunya itu adalah domir mustatir. Betul sekali. Domir mustatir itu adalah domir yang tersimpan, ya. Jadi kayak contohnya naktubu. Nah, nunnya itu adalah domir yang tersimpan yang asalnya dari kata nahnu. Kan seperti itu. Oke. Fahim tum? Fahimna. Dah, alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan tentang merubah suatu kalimat dari domir satu ke domir yang lainnya. Jadi, kalian di rumah dipelajari lagi, disiapkan di rumah untuk pertemuan berikutnya. Ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke, ya silakan. Silakan. Apa perbedaan makna yang ditimbulkan oleh perbedaan bentuk domir dari mutasil? Semisal kita buku dengan mutasil dua tahun. Oke. Apa perbedaan makna dari kedua domir mutasil atau munfasil? Yaitu contohnya kitabuhu dan huwa kitabun. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi begini. Perbedaannya, perbedaan makna antara kitabuhu dan huwa kitabun. Perbedaannya begini. Kalau kitabuhu itu berasal dari asalnya kitab dan man, kepunyaan seseorang. Jadi hu-nya itu menunjukkan bahwasanya kitab itu dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi kitabuhu, kitabnya. Jadi kitab ini sudah ada miliknya. Ya. Nah, sedangkan kalau huwa kitabun, ya, ini kan domir munfasil yang berpisah. Artinya itu adalah ini adalah sebuah kitab. Karena kitab itu bentuk lafadznya itu mudzakkar, maka pakai huwa. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Bisa dipahami, Mbak? Oke, bisa. Dah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melewati pertemuan tentang domir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Nakhtimu bilhamdalah ma'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Intaha anil waqt. Oke. Dah. Ilal liqa. Ma'as salama. Akhiran wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.